Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Unimus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup seru, yaitu gizi untuk anak sekolah dengan narasumber yang juga cukup spesial yang datang dari Unimus sendiri, yaitu adalah Ibu Hersanti Sulistianingrum dari dosen Prodi Gizi Unimus. Perkenalkan, saya Hersanti Sulistianingrum, saya dosen dari Prodi Gizi Fikes Unimus. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, pada topik Bincang Unimus kali ini kita akan mengupas tuntas nih tentang gizi untuk anak sekolah. Betul ya Bu Santi ya? Betul sekali. Oke, nah sebelum kita akan membahas lebih detail tentang gizi untuk anak sekolah, jadi sebenarnya batasan usia anak sekolah ini bagaimana sih Bu Santi? Jadi begini Bu Firda, untuk batasan anak usia sekolah sebetulnya dari WHO sudah mencanangkan, namun Indonesia punya aturan sendiri berkaitan dengan batasan anak sekolah. Seperti kita ketahui, jadi untuk anak sekolah ini mulai dari usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Yang mana untuk pembagiannya itu ada sekolah dasar dari usia 7 tahun hingga usia 12 bahkan 13 tahun. Kemudian ada sekolah menengah pertama atau SMP, itu dari usia 13 tahun hingga usia 15 tahun. Lalu untuk sekolah menengah atas itu dari usia 15 hingga 18 tahun. Begitu Bu Firda. Oke, nah berdasarkan batasan usia tersebut nih Bu Santi, jadi karakteristik dari anak sekolah ini seperti apa sebenarnya? Nah, ini yang agak menarik karena sebetulnya dari pemerintah Indonesia, yaitu dari Kementerian Kesehatan, itu kaitannya dengan gizi nih ya Bu ya. Jadi menetapkan ada angka kecukupan gizi. Nah, ini berkaitan erat dengan karakteristik anak sekolah yang mana di usia sampai dengan 9 tahun sebetulnya tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Namun setelah usia 9 tahun itu memang kebutuhan gizinya berbeda. Kenapa demikian? Ya tadi kalau untuk anak-anak perempuan itu biasanya kalau sudah usia lebih dari 9 tahun seperti kita ketahui nantinya juga akan ada seperti haid atau datang bulan yang mana resiko untuk dia terkena anemia defisiensi cukup tinggi sehingga kebutuhannya mulai berbeda. Lalu juga karakteristik berkaitan dengan tadi jenis kelamin, kalau untuk usia 9 tahun ke atas itu biasanya laki-laki bisa lebih aktif di fisik sehingga kebutuhan akan energinya pun tentu berbeda dengan anak-anak usia di sebelumnya. Itu sebabnya di AKG atau angka kecukupan gizi itu ketika sudah usia 9 tahun ke atas itu harus dibedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Demikian Bu. Nah, berdasarkan penjelasan barusan nih, kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa ada karakteristik yang cukup unik di usia anak sekolah, apalagi ketika dia sudah masuk ke usia remaja begitu. Nah, lalu dengan karakteristik yang demikian itu Bu Santi berkaitan juga dengan tumbuh kembangnya. Kira-kira anak sekolah ini ada kerentanan untuk mengalami masalah gizi nggak sih? Iya, tentu. Jadi memang kayak kalau anak-anak tidak lepas dengan tumbuh dan kembang begitu ya. Tumbuh kembang anak ini juga erat kaitannya dengan satu asupannya dia, yaitu untuk masuknya zat gizi ke dalam tubuhnya. Kemudian juga sebetulnya aktivitas fisik juga mempengaruhi, juga pola asuh dari orang tua. Nah, masalah-masalah gizi tentu akan ada di setiap tahapan usia manusia, terutama juga di anak-anak. Masalah gizi apa aja yang biasanya kita temui? Yang pertama mungkin yang sering sekali kita dengar pada saat ini adalah kurus atau wasting. Jadi juga ada sangat kurus. Jadi ada beberapa anak sekolah yang memang berat badannya tidak sesuai dengan seharusnya di usianya. Tidak hanya itu, di Indonesia sendiri seperti kita tahu sekarang tidak hanya double burden malnutrition, juga ada triple burden malnutrition, yang mana malnutrition ini tidak hanya berkaitan dengan gizi yang kurang tapi juga berkaitan dengan gizi lebih. Jadi ada beberapa yang mungkin mengalami obesitas begitu. Sehingga ya, masalah yang mengintai tidak hanya tadi kekurangan gizi yaitu sangat kurus dan kurus, tapi juga ada kelebihan zat gizi, ada obesitas ataupun overweight. Selain itu juga sebetulnya ada masalah gizi yang lain seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu anemia defisiensi besi, yang mana ternyata anak tersebut mungkin simpanan zat besi dalam tubuhnya itu kurang. Nah, zat besi ini
punya, walaupun dia mikronutrien dan kebutuhannya tidak terlalu tinggi, itu tetap dibutuhkan untuk metabolisme tubuh, sehingga masalah gizi mengenai anemia pada defisiensi besi pada anak ini juga mengintai anak-anak, terutama juga yang sering terkena adalah pada anak-anak remaja putri. Risikonya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena pertama tadi adanya metabolisme, fungsi fisiologis tubuhnya itu kaitannya dengan dia haid, yang mana juga akan mengeluarkan banyak darah, sehingga juga selain itu juga adanya kebiasaan mungkin konsumsi makanan atau minuman yang kadar zat besi di makanan tersebut kurang, begitu Bu. Selain itu juga sebenarnya masalah gizi yang berkaitan dengan kebiasaan makan, misalnya seperti anoreksia atau bulimia, yang mana ini biasanya, atau binge eating, yang mana ini juga akan ada atau biasanya muncul pada anak ataupun yang sudah menginjak usia remaja, terutama perempuan. Kenapa? Karena yaitu mereka biasanya mau body image atau citra tubuh, inginnya kelihatan kurus, sehingga membatasi makan dengan cara yang tidak benar gitu. Jadi bisa timbul masalah anoreksia, bulimia ataupun binge eating ini. Begitu Bu Firda. Oke, seru sekali nih ya kita bahas tentang masalah gizi anak sekolah yang ternyata beragam, nggak cuma perkara masalah gizi kekurangan, tapi juga bisa jadi kelebihan atau bahkan ada kaitannya dengan psikologis kita begitu ya Ibu. Oke, nah yang menarik di sini adalah anak sekolah nih ya, jelas atau usia-usia ini adalah usia yang mungkin hampir banyak waktunya akan dihabiskan di sekolahan begitu ya. Nah, menarik untuk kita bahas bahwa ketika di sekolah itu pasti anak lebih bebas nih Bu untuk memilih apa yang mau dimakan daripada ketika di rumah gitu. Nah, jadi gimana sih syarat makanan di sekolah yang baik itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi memang kita tidak dipungkiri ya, mungkin sebagian besar waktu anak-anak itu akan, terutama dia sudah masuk bangku sekolah, itu akan dihabiskan di sekolah. Sehingga memang kita perlu memperhatikan makanan yang ada di sekolah. Ada beberapa orang tua yang mungkin dia akan membawakan bekal yang sudah cukup bergizi begitu, gizinya seimbang sehingga anak-anak bisa tetap konsumsi hal tersebut. Namun ada beberapa juga yang mungkin karena tidak sempat orang tuanya membuatkan bekal misalnya, sehingga diberi diberi uang jajan begitu, sehingga dibebaskan untuk anak jajan di sekolah. Hal ini memang jadi perhatian kita, yang mana perlu kerjasama tidak hanya dari orang tua tapi juga pihak sekolah dan kantin sekolah, supaya bisa memenuhi kebutuhan gizi ini, sehingga anak-anak tidak cuma mendapatkan gizi yang seimbang dan baik di rumah, tapi juga di sekolah juga diperlukan. Itu sebabnya ada beberapa yang mungkin membuat program seperti kantin sehat. Nah, kalau untuk kebiasaan, karena tadi ya, kalau anak-anak yang dia diberi ataupun disangguin uang jajan, memang dari rumah pun sebetulnya kebiasaan dari orang tua untuk mengenalkan makanan yang baik dan seimbang ke anak-anak ini perlu, sehingga nanti kalau di kantin dia bisa pilih jajanan yang memang masih bagus nilai gizinya begitu nggih. Tapi ya tadi kembali lagi dari pihak sekolah punya peran yang penting. Nah, makanan yang baik yang seperti apa? Tentu kalau untuk seperti jajanan, makanan sehat begitu, snack sehat itu idealnya bisa memenuhi 10-15% kebutuhan seharinya. Dan 10-15% ini kalau untuk anak-anak yang mungkin dia usia 7-9 tahun, dalam satu hari butuh 1.600 kalori, yang mana kita harusnya sih bisa memenuhi 160-an kalori untuk jajanannya mereka. Kalau untuk yang anak-anak usianya sekitar 10 tahun ke atas atau mungkin bahkan sudah SMP dan SMA, itu 2.000 sampai 2.100 kalori per hari, sehingga 10% dari itu tuh harus bisa dipenuhi dari jajanannya. Lalu bagaimana dengan makan besarnya begitu ya? Untuk makan besarnya, kalau biasanya kalau di sekolahan kan kita banyak menghabiskan waktunya untuk makan siang begitu ya. Kalau untuk makan siang itu 30-40% dari kebutuhan kalorinya sehari. Jadi mungkin kalau memang usianya dia udah kelas 5 ke atas, 2.000 kalori, kita idealnya sekitar 500-600 kalori itu kita penuhi dari makan siang ini tadi. Dan makan siang yang seperti apa? Makan siang yang tentu menu seimbang, sehingga ada sumber karbohidratnya, kemudian lauk hewani, lauk nabati, kemudian ada sayurannya, juga mungkin bisa juga ada pemenuhan buah, atau mungkin misalnya agak kesulitan buahnya bisa diganti kalau memang ada buah yang
betul-betul buah lebih baik, tapi kalau misalnya memang mencari yang agak praktis mungkin jus buah begitu ya. Cuman ya itu tadi, diusahakan anak-anak juga memperhatikan untuk konsumsi gulanya. Maksudnya begini, jadi kalau misalnya memang mau jajanan yang minuman misalnya, diusahakan dari kita orang tua sudah mengenalkan, oh ini pilihnya jangan yang terlalu manis begitu. Kaitannya dengan apa? Takutnya jadi kebiasaan maunya yang manis-manis, sehingga nanti efek jangka panjangnya bisa jadi karena kebiasaan yang manis-manis tadi, buruknya nanti bisa jadi diabetes atau hal-hal yang berkaitan dengan kadar gula yang tinggi begitu Firda. Jadi sebaiknya untuk makan siang di sekolah itu memang bisa memenuhi tadi ya 30-40% dari kebutuhan seharinya. Kemudian yaitu 500-600 kalori dengan menu makanan seimbang. Sedangkan untuk jajanan juga 10-15% dari kebutuhan seharinya. Diusahakan juga jajanan yang mungkin tidak terlalu manis begitu ya. Tapi juga ya memperhatikan lagi ya, kayaknya kalau savory food kayaknya identiknya kalau snack mungkin yang micin-micin. Nah sebaiknya sih itu juga agak dikurangi. Kenapa? Karena natriumnya biasanya kalau makanan kemasan itu kan tinggi banget gitu. Jadi harapannya kalau memang dari rumah sudah punya kebiasaan makan yang baik, dikenalkan oleh orang tua, itu nanti di sekolah juga bisa berlangsung juga, yang mana perlu ada kerjasama dengan pihak sekolah dan kantin yang ada di sekolah begitu. Oke, makasih nih Bu Santi, seru sekali nih topik kita kali ini membahas tentang gizi untuk anak sekolah. Semoga topik kali ini akan bermanfaat untuk para pemirsa Bincang Unimus di rumah. Mungkin ada yang guru di sini atau mungkin ada juga yang lagi punya anak-anak usia sekolah gitu ya. Semoga topik kita kali ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa, bisa diterapkan atau diimplementasikan nih penjelasan dari Bu Santi tadi tentang karakter makan untuk anak bagaimana begitu. Oke, cukup sekian Bincang Unimus kali ini. Izinkan saya mengakhiri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.